sudah baik, adil, bijaksana, alhamdulillah kita dapat sekolah seperti ini, kita dapat menuntut ilmu. Itu sebabnya wajib kita taat kepada siapa? Pada Allah, Rasulullah, dan pemimpin kita. Ati Allah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin. Agar apa? Aman kita, enak tidurnya, duduk-duduk bicara dengan teman, enak rasanya. Tetapi kalau sekarang pemerintah kita tidak adil, pemerintah kita kacau, balau negara kita misalnya, tidak bisa kita duduk begini. Sebentar-bentar bom atom yang jatuh, mati lima. Duduk-duduk begini, masuk peluru seketik kepala kita. Bagaimana bisa kena? Nah, kalau begitu bisa nggak kita ngaji? Duduk-duduk, buang, mati kita. Nah, itu sebabnya pentinglah negara ini makmur. Kita doakan negara kita mudah-mudahan makmur dari Sabang sampai lain sampai Maroke. Nanti sampai apa nih? Sampai Sabang sampai Maroke. Lagu lain ya? Dari Sabang sampai apa ini? Ada lain-lain dan aja. Nah, kita doakan mudah-mudahan negara Indonesia ini aman, tenteram, supaya enak kita ngaji seperti ini. Ya. Tidak ada teror-teror, tidak ada bom atom, tidak ada abrak granat, tidak ada, semua bagi kita enak. Biarkan saja tentara yang pegang pistol, pegang granat, itu pemerintah yang memegang, kita aja duduk-duduk ngaji. Bahagia tak kita ngaji nih? Bahagia. Jadi anak itu diperintahkan bagi yang berumur berapa? 7 tahun. Wa in mayyada qablaha, sekalipun dia memayit sebelum 7 tahun itu. Wa yang bagi ma'asigatil amri at-tahdidu. Jadi apa at-tahdidu? Pak ya. Ma'a, kenapa berarti atas ma'a? Zarab apa ma'a? Zarab ma'asigati. Kenapa bersebawah sigati? Mudhafun ilaih. Sigatil amri kenapa bersebawah? Mudhafun ilaih. Wa yang bagi ma'asigatil amri at-tahdidu, dan sebaiknya bentuk perintah itu sebaiknya bersama bentuk perintah itu at-tahdid, ada gertaan. Harus ada gertaan. Sholat kamu cepat. Nah, gitu. Ada gertaan. Ini kita merintah anak halus. Nah, sholat nah. Jangan. Orang sudah umur 7 tahun harus ada suara nada seperti marah, tapi tidak marah. Sholat. Sholat. Nah, itu namanya tahdid. Ini itu sini lain dari sini. Sholat. Ya, sholat. Sholat. Itu bukan namanya tahdid. Tahdid itu tekanan. Cepat sholat. Sholat. Nah, gitu. Itu baru ada perasaan kita cinta kepada anak itu. Ada rasa kita cinta kepada anak kita, sayang sama anak kita, supaya anak kita masuk surga. Ini jendam. Karena dia sangat sayang sama anaknya, dibiarkan saja main-main anaknya. Sudah umur 7 tahun, dibiarkan. Orang masih kecil dia. Ya maka disuruh surat anak dia. Masih kecil dengan ini. Ya 7 tahun umur. Dotang dengan masih dia rehat-rehat kepalanya.
Para jangan lalu nih. Padahal Rasulullah yang menyuruh kita ini untuk apa? Cepat merintah anak kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wa yudrabu darban ghaira mubarrihin. Ayo, ghaira ini apa? Kenapa bersandar ghaira? Kalam apa ini? Kalam apa? Tam dan mujab. Berarti ghaira mubarrihin. Wa yudrabu darban ghaira mubarrihin. Wujuban tamyiz. Dan wajib dipukul. Ada yang pada ketawa. Wajib dipukul gairah mubarihin tanpa ada cedera. Artinya pukul yang tidak ada cedera. Tidak kena. Tidak sampai cedera, luka, sampai berdarah. Tidak. Coba kepada anak pelan. Jadi dia bukan memukul begitu, bukan. Memukulnya bagaimana? Memukulnya tanpa cedera. Ini wajib hukumnya, kalau tak dilaksanakan sudah berdosa. Jadi inak lemak kejama, ngerti tak? Ada orang aku aja, pihak anak, pihak lelaki kita ini. Sekalipun sudah sejadi inak lemak, lagu lemak, menarik juga di mana? Lemak kenapa? Lamun wah merari, lamun wah di berdiam dia anak. Jadi wajib hukumnya, yang namanya wajib itu lamun ada gawe apa? Dosa. Nah, jadi wajib dipukul anak itu gairah mubarihin tanpa cedera. Wa yudrabu darban gairah mubarihin wujuban mimman dzukira, dan wajib dipukul tanpa cedera dari orang yang disebutkan tadi itu. Siapa orang yang disebut? Anak kan? Anak yang berumur apa? 7 tahun. Sekarang aja ini anak kecil itu maksudnya, bukan 7 tahun. Anak kan? Kecil. Alaiha ay ala tarkiha, karena meninggalkan sholat. Walau qadaan, sekalipun itu berupa au tarki syarti min syurutiha, atau meninggalkan syarat dari beberapa syarat sholat. Li ashrin, bagi anak yang berumur 10 tahun. Nah, bagi anak kita berumur 10 tahun wajib hukumnya dipukul tanpa cedera, dipukul kalau meninggalkan sholat atau meninggalkan syarat-syaratnya. Dia sholat, dia nuah mandi, dia nuah wudu, langsung sholat Allahu Akbar, takut lalu itu naik wana sabran, wana irak memplay di bangka, dia lari di sawah, kakinya penuh dengan tanah, langsung dia sholat, takut lalu itu Allahu Akbar. Nah itu, dan berumur 10 tahun maka harus kita pukul dia, wajib kita pukul. Maka mungkin dia sholat kamu, maka naik yang kotor, baca salat, nangis, dia piak. Ada dengan Nina, tangga anak tepuk, milu dia nangis. Beli aluminium nangis kaca amat. Kaca anak. Baru kaca dua-dua separuh, seperti yang lalu wajib anak, dua-dua nangis, tidak kaca amat. Baru dengan telang bebek. Nah ini, jadi wajib dipukul kalau dia berumur 10 tahun. Ba'da istikmaliha laha. Ay ba'da istikmaliha, yaitu setelah sempurna umurnya 10 tahun wajib dipukul. Lil hadisi, berdasarkan lil hadis sahihi, berdasarkan hadis sahih. Murus sabiyya bis salati, sabda Nabi. Perintahkanlah anak bis salat, untuk mendirikan sholat. Idza balagha sab'a sinina, apabila sudah sampai berumur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina,
Dan apabila sudah sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha. Maka pukul dia. Bahasa Nabi nih, perintah Nabi. Fadribuhu, pukul dia 'alaiha, karena meninggalkan sholat. Jadi nane pada tegas, lemah. Nane boleh nanya, aku untung pada ngaji. Beruntung lemah anak. Sida jadi inak, sida jadi amak. Kembe karena tahu deh sini. Tahu nih tenak gawe ibadah, bisa mengajak anaknya untuk keselamatan dunia akhir. Karena baru kita selamat, baru kita bahagia kalau kita mendirikan sholat. Hanya itu kuncinya. Kalau mau bahagia dunia akhirat apa? Mendirikan sholat. Kasaumin atokahu. Kasaumin atokahu. Sama halnya puasa yang dia mampu lakukan. Fa innahu yu'maru bihi lisab'in. Maka sungguhnya diperintahkan anak tersebut bagi yang berumur 7 tahun. Maka diperintahkan untuk puasa bagi anak yang berumur 7 tahun. Jangan kasihan di sini. Waduh, anak saya nanti mah. Jangan diperintah, Pak. Anak kan kita masih kecil. Jangan perintah dia puasa. Nanti dia mah. Jangan khawatir. Kalau Allah menyuruh kita, Rasulullah menyuruh kita, lakukan saja. Allah dan Rasulnya tahu sampai di mana batas perutnya anak itu, tahu dia. Ya langsung baru nyusuan. Oh, kamu puasa anak kamu? Baru nyusu lah, puasa dia nyusu di majelis. Wah, paling anaknya adik sekarang tidak. Nah, tapi ini kalau sudah umur 7 tahun, Rasulullah tahu ukuran perut anak itu. Nah, begitu. Jadi jangan khawatir, sudah perintah anak kita untuk puasa juga, ya. Jangan kita biarkan anak kita malas. Jadi sudah dari inak nangis-nangisan karena perintah anak gawe sholat, perintah anak gawe puasa. Biasa dengan ini. Kan belum tidak tahu itu. Nanti kalau sudah punya anak baru terasa, karena memang kita maklumi wanita ini. La ilaha illallah. Siwa bulan namanya, ya. Anak kita di dalam perut ibu itu. Pantas ibu kita cepat lihat, cepat kasihan sama kita. Cepat, apalagi mau dipukul oleh orang bapaknya, nangis ibu. Nah, tapi kalau kita sudah tahu hal ini, kalau suami kalian menyuruh anak kalian untuk sholat, dibiarkan atau kita marah-marah ikut-ikutan, marah kepada bapaknya, bukan kepada kita biarkan orang suaminya untuk melakukan atau memerintah anak melakukan apa? Mendirikan sholat. Kasaumin ataqahu fa innahu yu'maru bihi lisab'in. Sama halnya dengan puasa yang mampu dia lakukan, maka semuanya diwajibkan. Fa innahu yu'maru, maka semuanya diperintahkan untuk melakukan puasa lisab'in bagi yang berumur 7 tahun. Kalau tidak mau anak kita yang berumur 7 tahun, bagaimana caranya? Apa kita perintah dengan halus-halus? Anak, puasa ya nak. Itu caranya? Enggak. Harus tegas. Kamu kalau tidak puasa, awas. Saya tidak berikan kamu uang. Awas kamu tidak puasa besok. Atau saya tidak bawa ke mall kamu kalau tidak puasa. Nah, itu kertakan. Itu namanya ancaman. Kalau dia tidak melakukan sholat atau tidak melakukan puasa. Besok di Idul Fitri saya tidak berikan baju khusus untuk kamu kalau tidak puasa. Begitu. Jadi itu aku. Nah, itu namanya ancaman. Kalau berumur 7 tahun. Kan cepat kita takut kalau ditakut-takutkan masih kecil 7 tahun kan. Kita biarkan saja, kita tidur sendirian kan nangis kita. Ketakutan. Apalagi digertak oleh orang tua. Wa yudrabu alihi li ashrin,
dan wajib dipukul atasnya atas meninggalkan puasa li ashrin bagi yang berumur 10 tahun, bagi anak yang berumur 10 tahun. Kasolati, sama halnya dengan sholat. Sama hukumnya puasa dengan sholat. Kalau anak kita berumur 7 tahun, kalau anak kita berumur 7 tahun, wajib enggak kita perintah untuk melakukan sholat? Wajib. Tapi perintahnya itu bentuknya apa? Gertakan. Tahdid. Apa? Tahdid. Gertakan. Lanjut ngajinya. Lanjut. Enggak ngantuk? Enggak. Wa hikmatu dzalika at-tamrinu, dan hikmah yang demikian itu, artinya hikmah perintah seperti tadi itu, kalau umur anak kita 7 tahun kita perintah untuk melakukan sholat, kalau tidak mau kita bentuk kita tahdid. Ada perintah ini bentuknya apa? Tahdid. Dan kalau umur anak kita 10 tahun maka wajib kita pukul kalau dia meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa. Hikmahnya yang demikian itu kenapa? Apa hikmahnya? At-tamrin alal ibadati, melatih anak kita melakukan ibadah. Supaya apa? Liyata'awwadaha, agar anak kita terbiasa melakukan ibadah, tidak malas bangun subuhnya pagi, karena kita latih dari awal. Ini tidak pernah dilatih anaknya, sehingga dia sudah balik tidurnya seperti tidurnya batik dengan orang lain. Tidur batik karena dia tulisan dengan ngebang 5 kali, ngebang batu terus. Tidak bangun dia sampai jam 9, itu pun masih ngantuk jam 9 pagi masih ngantuk. Kenapa bisa begitu? Apa anak saya misalnya? Oh, karena tidak pernah dididik, tidak pernah dibiasakan pada waktu umur 7 tahun. You understand? Yes. Cekat bahasa Inggris kecet takutnya. Wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadati liyata'awwadaha. Kenapa bersama sini? Liyata'awwada.